Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Mohon maaf pemirsa dan sahabat-sahabat sekalian, siaran sempat tertunda hingga sampai 1 jam lebih ya, dikarenakan juga sinyal yang lumayan jelek. Seperti tadi pagi kita kajiannya juga agak tersendat ya. Jadi di waktu yang tinggal 1/4 jam menjelang buka puasa ini, saya tidak akan bertele-tele untuk menjelaskan tentang tata cara yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang cara mengecek dan mengetahui ada tidaknya jin di dalam tubuh kita melalui perantaraan istighfar. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Jadi ketika orang beristighfar ada beberapa tanda-tanda yang sudah saya sebutkan ya. Di antara tanda-tandanya ketika beristighfar tiba-tiba kepala terasa pusing, kepala berat, ada bisikan kuat untuk menyudahi istighfar, pikiran tiba-tiba kacau, melayang seperti hendak pingsan ketika istighfar, area pundak, tengkuk, telinga tiba-tiba serasa panas ya, dan berat ya, panas kemudian berat. Kemudian jantung berdebar kencang, ada kedutan di salah satu bagian tubuh, mata tiba-tiba berkedip cepat seperti kelilipan sesuatu ya. Penglihatan kemudian tiba-tiba berkunang-kunang, perut mual, nyeri di bagian tubuh tertentu, perut melas, ingin buang air kecil, ngerasa menggigil, tiba-tiba tertidur tanpa bisa ditahan, dan tanda-tanda yang lain seperti yang sudah kami sebutkan pada pembahasan yang telah lalu. Jika Anda yang baru bergabung ya di pertemuan kali ini, bisa dilihat videonya di wall saya ya, supaya lebih jelas lagi. Lalu bagaimana jika ada beberapa tanda-tanda padahal Anda baru beristighfar, tiba-tiba ada tanda-tanda yang aneh muncul pada diri Anda ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah dengan meletakkan tangan kanan pada bagian tubuh yang terasa sakit atau yang terdapat keganjilan saat melakukan istighfar pada pembukaan awal ruqyah, ketika muqaddimah ruqyahnya. Saat istighfar, saat bertaubat ya, setan itu sudah goncang terlebih dahulu. Maka ketika setan itu goncang, yang kita lakukan adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dari Utsman bin Abi Al-As At-Thaqafi radhiyallahu anhu, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Utsman bin Abi Al-As At-Thaqafi, bahwasanya dia itu pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam, tentang suatu penyakit yang dia derita semenjak Utsman bin Abi Al-As masuk Islam ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu pesan, solusi kepada Utsman bin Abi Al-As. Beliau bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillahi thalathan." Letakkanlah tangan kananmu pada tempat yang engkau merasakan sakit padanya. Kemudian setelah kita tempelkan tangan kanan kita bacakan bismillah 3 kali. Wa qul sab'a marratin, dan kemudian ucapkanlah 7 kali a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Mungkin untuk untuk Anda yang belum hafal, nanti bisa kembali diulang video live ini. Saya ulangi sekali lagi doanya, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu
wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dibaca doa ini sebanyak 7 kali. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan kekuasaannya dari kejelekan apa yang aku dapatkan dari penyakitku ini dan apa yang aku khawatirkan. Itu artinya. Ya, jadi baca, misal reaksi nih. Apa contohnya? Tiba-tiba perutnya mules atau mual. Maka ketika habis istighfar kita langsung pegang dengan tangan kita. Ini maaf mirror ya. Ini tangan kanan. Walaupun di video itu kelihatan tangan kiri. Kita langsung letakkan di perut. Boleh di ulu hati, boleh di perut. Biasanya kalau mual ya di area tengah-tengah antara dada dan perut, di ulu hati. Ya. Kemudian baca bismillah 3 kali. Bacanya pun bukan sekedar membaca bismillah, tapi hadirkan hati kita saat baca bismillah. Kita undang Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita dalam proses penyembuhan ini. Dengan nama Allah ya, yang dengan namanya lah segala penyakit akan dihilangkan. Dengan nama Allah kita hadirkan Allah di setiap aktivitas kita, di aktivitas penyembuhan kita, yang mana kita benar-benar pasrahkan bahwasanya kesembuhan itu hanya milik Allah. Yang membantu penyembuhan hanya Allah, bukan yang lain-lain. Maka kita saat baca bismillah sempurnakan ketawakalan kita, sempurnakan kepasrahan kita, kokohkan tauhid kita sambil baca bismillah dengan hati yang benar-benar penuh cahaya keimanan. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Baru baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Kalau sudah ya, biasanya nanti akan mereda. Ada 2 kemungkinan, akan mereda atau semakin menjadi. Biasanya kalau mual ketika dibacakan itu dia akan langsung muntah. Dia akan langsung muntah. Dan itu proses peredaannya memang. Istifrog seperti yang kita tadi sudah jelaskan ketika membahas sedikit tentang kitab At-Tibbu An-Nabawi dalam kitab dakwah juga. Tapi kalau misal kok habis dibacakan nggak mual, nggak apa, kita tarik ke arah mulut. Tariknya begini dengan tangan kanan ya. Kita tarik gini. Jadi ini ngikut ya. Pokoknya neken, tapi tidak terlalu neken. Pokoknya kerasa ya, kerasa di kulit kita. Tarik, buang ke arah mulut. Sudah sediakan kresek. Lalu ketika narik, kita membaca doa apa? Nanti insya Allah akan kita bahas. Itu kalau misal sakitnya ada di area perut, mual, mules, dan lain sebagainya. Terus gimana kalau misalnya pusing? Mohon maaf, ini tiba-tiba lepas. Misal pusing, maka yang perlu kita lakukan dengan ini, kelihatan enggak? Dengan memegang bagian atas telinga, bisa seperti ini atau bisa seperti ini, tergantung pusingnya di mana. Kalau misal di ubun-ubun ya kita pegang ubun-ubunnya, baca bismillah, 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 bismillah. Ubun-ubun sambil sininya, sambil dipegang belakang kepalanya ya. Mohon maaf, ini kayaknya lagi error. Nah, seperti ini. Bismillah, bismillah, bismillah. Kita tetap hadirkan hati saat membacanya. Lalu sambil membaca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Adapun ketika istighfar telinga berdenging,
kok sakitnya bukan di ubun-ubun sama di apa ini namanya, tengkuk ya, di kepala belakang, maka sebentar, sudah kelihatan ya, kelihatan insyaallah. Bisa juga sambil diginikan, ini sambil di apa namanya, pijat-pijat, atau sambil digetarkan di area sini ya, sambil dibacakan apa namanya, doa-doa tadi. Itu kalau di kepala. Adapun kalau di jantung ya, misal berdebar kencang, cukup diletakkan saja tangan kita di area jantung. Syukur-syukur kalau misal hafal surat misal Al-Fath ya, ayat 1 sampai 4. Kita baca ayat 4-nya, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Itu juga bisa sambil dibaca ya. Ya baik, nanti doanya bisa Bapak Ibu lihat di rekaman video ini, karena tidak akan saya hapus. Insya Allah bisa disimak ulang di video ini. Seperti itu ya. Kalau di tangan ya pegang tangannya sambil baca bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir 7 kali. Di kaki ya di kaki, intinya pegang. Pokoknya seluruh tempat, dimanapun tempatnya pegang. Baca bismillah 3 kali sambil baca doanya, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Artinya, aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan penyakit yang aku derita dan dari segala apa-apa yang aku khawatirkan dari penyakitku itu. Bisa dipahami? Baik, setelah baca bismillah, baca doa tersebut 7 kali. Sekarang waktunya untuk pembuangan, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon jangan ada yang tanya nomor WA atau nomor HP saya dulu. Perhatikan, simak, kemudian amalkan ya. Ini saya gelar kajian semacam ini supaya Anda bisa mempraktekannya di rumah. Tahap kedua, setelah kita bacakan bismillah 3 kali, doa a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Yang kedua, setelah membaca doa-doa tersebut, hendaklah Anda mengusapkan tangan ke arah luar. Maksudnya ke arah luar gimana? Misal di tangan, sakitnya di sini, kita usapnya ke arah ujung-ujung jari. Gitu. Misal ini misal ya. Sambil diginikan. Kalau di kaki juga demikian, ke arah luar. Kalau di perut, arah luarnya mana? Mulut. Atau arah bawah juga bisa. Nanti biasanya mohon maaf keluar lewat kentut atau lewat air seni. Punggung, pinggang misal. Pinggang bisa Anda buang keluar seperti ini. Kelihatan ya? Bisa begini. Atau bisa Anda tarik ke arah perut, kemudian keluarkan lewat mulut ya. Jadi saat kita melakukan gerakan seperti itu, niatkan benar-benar di dalam hati kita dengan penuh keoptimisan agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit itu bersamaan sapuan tangan yang kita sapukan ke arah luar. Ini juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 5836. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka minna insanun masahahu bi yaminihi thumma qala. Apabila ada salah seorang di antara kami mengeluhkan suatu penyakit kepada beliau, maka beliau mengusapkan penyakit tersebut dengan tangan kanannya sambil mengucapkan,
adhibil ba'sa rabban nasi washfi antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Ya, adhibil ba'sa rabban nasi washfi antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Hilangkanlah penyakit ini wahai Tuhan sekalian manusia. Sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Mohon maaf, ini memang sinyal di desa saya lagi jelek. Wifi saya juga lagi terganggu. Jadi banyak sekali gangguannya, ya. Jadi mohon maaf sekali atas ketidaknyamanannya. Kalau misal Anda ingin lebih jelas, bisa kan juga seperti itu. Habis baca, pegang dulu, jangan langsung dilepas. Misal selesai nih, udah selesai. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu yang terakhir. Jangan dilepas dulu, pegang dulu. Habis itu baru giring. Adhibil ba'sa rabban nas isfini wa anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Sambil diurut-urut. Suntik 1 2 3 4 5. Seperti itu. Itu juga di perut, di kaki juga demikian, di kepala juga. Ya. Kemudian kalau terasa apa namanya? Terasa bandel, ya. Bisa kita gerakan tangan kita memutar sambil minta supaya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan media-media jahat baik jin maupun sihir yang ada di tubuh kita. Diusap kemudian muntahkan. Selain digiring, Anda juga bisa menyediakan 3 sendok makan madu murni. Dicampur dengan air 250 ml, aduk sampai larut, celupkan 1 ruas jari telunjuk kanan ke air tersebut, lalu bacakan surat Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Habis itu ditambahi ayat-ayat yang memang berkaitan dengan penyakit yang Anda derita. Misal sihir, ya kita baca ayat-ayat pembatal sihir. Misal demam, kita baca ayat yang cocok untuk demam. Pendarahan juga kita baca tentang ayat-ayat yang cocok buat pendarahan dan lain sebagainya. Habis itu apa? Diminumkan seperti orang minum teh panas, diseruput pelan-pelan sampai beberapa kali. Itu nanti biasanya kalau memang benar-benar ada sesuatu di dalam tubuh Anda, dia akan keluar muntah-muntah hebat, keluar tanpa henti-hentinya, ya, dan akan benar-benar plong rasanya. Tapi itu biasanya tidak cukup sekali, harus diulangi berkali-kali, ya. Setelahnya bisa juga kita sambil menggunakan metode pukulan atau tepukan ringan, mohon maaf. Ad-darbu itu maksudnya adalah tepukan ringan supaya keluar. Tapi jangan pas yang hari bulan Ramadan, ya. Nanti muntah bisa membatalkan. Misal di sendi-sendi kita, setiap persendian kita bisa sambil ditepuk-tepuk. Demikian kajian ringkas yang bisa kami sampaikan. Ini kajian mingguan, insya Allah akan terus berlanjut. Mohon maaf atas segala keterbatasan kami dalam menyajikan kajian ini, karena memang amat sangat terbatas fasilitas yang kami punya. Kuota juga terbatas, wifi juga masih dibajak, ya, sama orang-orang. Jadi ya seperti inilah keadaannya. Jadi kalau misal Anda kepengen jelas kajiannya, ya silahkan datang ke Sokaraja, Jawa Tengah, di Banyumas. Silahkan, kita bisa talaki khusus masalah
ruqyah syariah ya, jika waktunya memungkinkan. Atau kalau tidak sempat, silahkan bisa dibaca di buku saya yang berjudul Mukjizat Penyembuhan Al-Quran. Di sini sudah saya rangkumkan, dan saya juga sudah kasih contoh beberapa penanganan khusus untuk bukan hanya penyakit jin dan sihir saja, tapi penyakit-penyakit yang seakan-akan itu medis tapi ternyata penyakit metafisik. Ya, ada beberapa yang sudah saya sediakan di sini. Ini yang khusus pemula dan memang kita sengaja terbitkan tipis-tipis dulu supaya lebih mudah untuk dipahami. Ya, nanti saya kasih pengumumannya di kolom komentar. Rabu depan insya Allah masih ada kajian, dan insya Allah Syawal nanti kita akan berkunjung di kota Cirebon ya, untuk praktek ruqyah massal bersama tim ruqyah Trans 7. Jadi silakan bagi Anda yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya bisa